Lalu DAU sekitar 15 triliun untuk ASN daerah. Jadi ada 15 triliun itu untuk ASN daerah, PNSD dan P3K. Jadi jelas rekan-rekan ya, 15 triliun itu dialokasikan untuk pegawai negeri sipil daerah dan P3K dan dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Jadi sesuai kemampuan masing-masing daerah juga rekan-rekannya bisa ditambahkan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta bendahara umum negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua. Info di hari ini tanggal 18 April 2022 mengenai banyaknya pertanyaan yang masuk. Apakah peserta P3K yang belum dapat SK apa dapat THR atau tunjangan hari raya? Nah, jadi rekan-rekan yang bertanya di kolom komentar channel ini atau yang belum sempat bertanya namun sempat melihat video ini, silahkan disimak videonya rekan-rekan ya mengenai hal itu, karena di sini ada jawaban dari pertanyaan tersebut dari pemerintah. Jadi buat rekan-rekan semua silahkan disimak hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut saja ke info intinya. Sebagaimana dikutip dari mediadetik.com, nah ini salah satu media pemberitaan online yang cukup paling dalam menyampaikan informasi rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini diinformasikan dari salah satu Pemda bahwa BKD Sulsel ungkap guru P3K belum bisa terima THR 2022. Rekan-rekan ya, belum bisa terima THR 2022. Dan ini informasinya masih sangat baru, 18 April 2022, tepatnya di jam 9. Oke, kita cek selengkapnya rekan-rekan ya, kenapa belum bisa terima. Pemprov Sulawesi Selatan atau Sulsel menyiapkan anggaran sekitar 119 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2022. Namun, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sulawesi Selatan mengungkap anggaran ini belum mengakomodir guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jelas rekan-rekan ya, yang 119 miliar ini belum mengakomodir P3K. Ya, belum masuk karena mereka, maksudnya guru P3K, mulai bertugas setelah lebaran, ungkap Kepala BKD Sulsel Imran Jauzi kepada Detik Sulsel di hari Minggu 17 April. Untuk diketahui, Kementerian Keuangan atau Kemenko menganggarkan dana alokasi umum atau DAU di APBD 2022 sebesar 15 triliun untuk membayarkan THR ASN daerah. Selain untuk PNS, anggaran ini juga untuk P3K daerah. Ini rekan-rekan ya, anggaran ini juga untuk P3K daerah. Namun, Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan kembali menegaskan untuk guru P3K di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan belum bisa menerima THR tahun ini. Jadi, belum bisa menerima THR itu untuk pemerintah Sulawesi Selatan. Nah, ini belum tentu juga berlaku di daerah rekan-rekan. Namun yang paling kita tunggu-tunggu, apakah yang belum dapat SK di daerah lain apakah bisa menerima THR itu rekan-rekan ya. Mengingat banyaknya rekan-rekan itu sudah tidak digaji dari sekolahnya. Ia belum bisa, insya Allah habis lebaran baru diberi SK-nya yang P3K. Jadi buat rekan-rekan dari Sulawesi Selatan, insya Allah SK-nya itu akan diberikan nanti selesai Idul Fitri. Pemprov Sulawesi Selatan diketahui sudah menyiapkan anggaran sekitar 119 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau ASN. Namun pencairannya masih menunggu aturan pemerintah pusat. Rekan-rekan ya, sudah disiapkan kurang lebih 119 miliar, ungkap Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan, yaitu Suryaningsih.
Anggaran THR ini disebutnya sudah disiapkan karena termasuk belanja rutin tahunan. Sudah dianggarkan di APBD 2022. Hitung-hitungan 1 kali gaji. Rata-rata gaji per bulan di 119 miliar ini. Besaran anggaran THR juga tidak jauh dari nilai tersebut, kurang lebih 119 miliar jika acuannya besaran 1 kali gaji. Kendati demikian, untuk besaran THR dan pencairannya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Ada petunjuk teknis atau juknis yang jadi acuan pembayaran THR. Kita tunggu juknis. Instruksinya seperti apa sebelum dibayarkan? Yang pasti sebelum lebaran kita cairkan jelasnya. Nah, insya Allah rekan-rekannya sebelum lebaran untuk pemerintah Sulawesi sendiri akan mencairkan sebelum Idul Fitri. Dikutip dari Detik Finansi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan pencairan THR PNS 2022 bisa dilakukan mulai 18 April. Nah, ini rekan-rekannya bisa dicairkan mulai 18 April. Jadi tergantung lagi tentang daerah apakah mencairkannya di hari ini 18 April atau di tanggal 19, tanggal 20, 21 atau setelah lebaran rekan-rekannya. Namun di sini sudah bisa di tanggal 18 April. Namun dia menyebut pembayaran juga bisa dilakukan sesudah Hari Raya Idul Fitri jika ada kendala. Itu catatannya rekan-rekannya. Tidak boleh dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri jika ada kendala. Tapi jika tidak ada kendala ya apa salahnya? Rekan-rekan ini sudah menunggu kan? Dia juga menjelaskan kementerian atau lembaga dapat mengajukan SPM ke KPPM mulai 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. THR dapat sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemberian THR 2022 pada dasarnya telah ditampung dalam APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tahun anggaran 2022, di mana anggaran penyaluran THR sudah dialokasikan melalui kementerian atau lembaga dengan total 10,3 triliun untuk ASN pusat, TNI, dan Polri. Lalu DAU sekitar 15 triliun untuk ASN daerah. Jadi ada 15 triliun itu untuk ASN daerah, PNSD dan P3K. Jadi jelas rekan-rekan ya, 15 triliun itu dialokasikan untuk pegawai negeri sipil daerah dan P3K dan dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Jadi sesuai kemampuan masing-masing daerah juga rekan-rekannya bisa ditambahkan. Dan sesuai ketentuan yang berlaku serta bendahara umum negara 9 triliun untuk pensiunan. Jadi untuk pensiun sendiri ada 9 triliun rekan-rekannya. Kemudian Sri Mulyani juga mengumumkan gaji ke-13 yang diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Jadi dari pemberitaan ini dapat kita menyimpulkan bahwa rekan-rekan yang sudah menerima SK, rekan-rekan ya, yang sudah menerima SK-nya insya Allah itu bisa mendapatkan THR. Sedangkan yang belum menerima SK, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, ingat rekan-rekan ya, di daerah Sulawesi Selatan itu tidak mendapatkan THR karena SK-nya akan diberikan atau dibagikan pasca Idul Fitri. Jadi setelah selesai Idul Fitri nanti SK rekan-rekan kita yang ada di pemerintahan Sulawesi Selatan ini baru dibagikan rekan-rekan ya. Jadi ini juga bisa dicek di instansi rekan-rekan sendiri atau di daerah rekan-rekan sendiri apakah juga aturannya berlaku sama dengan yang di Sulawesi Selatan ini. Mengingat banyak sekali daerah yang admin lihat sesuai updatean dari BKN yang sudah 100% ditetapkan NIP3K-nya, namun SK-nya belum selesai dicetak rekan-rekan ya, sehingga itu akan menjadi kendala dan tidak bisa diberikan SK-nya karena memang belum rampung. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.